Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan kajian kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah dari ketaatan hati sampai di pertemuan yang lalu kita bahas tentang husnudzan, mengagungkan syiar-syiar Allah, bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah, terkhusus kenikmatan Islam, kenikmatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini lek wis enak pasti urip iku ana sing gak enak. Lek njauh enak tok ndek sur siap. Nggih. Siap saiki kita siap meneh. Pasti namanya di dunia itu ada enggak enaknya. Pasti ada enggak enaknya. Maka dari itu termasuk ketaatan hati itu adalah as-sabru. Sabar. Di dalam kitab Risalatul Jami'ah disebutkan 3 macam sabar. Yang pertama was-sabru alal bala. Sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya sabar itu menahan diri dari mengeluh, menahan diri daripada enggak terima, itu sabar. Suatu saat terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita yang kehilangan putranya, menangis terseduh-seduh di makamnya. Wah, teriak, enggak terima lah intinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih nasihat yang sabar. Nggak tahu kalau yang ngomong Nabi ngomel perempuan ini, biasa wong wedok nggih. Ono masakan gosong lali sing salah awake dhewe, ngamuk-ngamuk dhewe, ngomel-ngomel dhewe kan ngono. Nggih napa nggih? Oh, pengalaman. Alhamdulillah bojoku lek masake kegosongan wis kapopo ngono tok wis. Ate apa maning, ate dibalekno gak gosong ya gak ngira iso ya. Ate diapakno maning wis kegosongan. Sing penting aja sampe omahe sing gosong. Ngomel, enggak nerima. Diingatkan, itu yang mengingatkan kamu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaget. Akhirnya datang ke Nabi, ya saya sabar ya Rasulullah. Telat, as-sabru inda sudmatil ula. Sabar itu ketika pertama kejadian. Meninggal, lu nangis boleh, nggak apa-apa nangis. Yang nggak boleh itu nggak terima dengan kejadian itu. Nggak nerima dengan kejadian tersebut. Karena itu termasuk kalau kita pengen dapat pahala yang besar, ya nantilah ujian-ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Inna min idhamil jaza, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pahala yang besar itu ketika kita mendapatkan ujian yang besar. Pak, jangan kita manusia biasa. Jangan kita hanya seorang muslim mukmin biasa.
para aulia itu juga dikasih ujian oleh Allah. Nggak sedikit kita dapat cerita tentang mereka, yang mereka itu dari usia kecil dikasih oleh Allah musibah nggak bisa melihat. Ada di antara mereka itu terkena tumor, ya nggak ada yang tahu, hanya segelintir orang yang tahu, itu pun karena perhatiannya mereka. Kok bedo gak duwe yuk gak tahu krungu ceritane para aulia gak duwe duwe iku tanggane ro gak ono sicil lek kula panjenengan nggih. Ojo gak duwe duweke berkurang wis cerita, waduh iki ekonomi iki wis gak karu-karuan wis pikirane. Lah kalau pengen dapat pahala yang besar, ketahuilah pahala besar itu di musibah-musibah, balak-balak yang besar. Ya, tapi jangan jaluk ya Allah balak ya Allah ojo. Nggih, ya Allah melarat ya Allah. Ya Allah banjir ya Allah ya ojo. Kalau minta fas'alul afiyah, kalau minta kepada Allah minta selamat. Dan musibah dari Allah kalau kita melihat dari segi pencipta, kalau kita melihat dari segi pemilik, maka musibah itu nilainya akan indah. Kenapa? Karena di situ ada keinginan Allah memberikan sesuatu. Nggak mungkin toh Allah ngasih musibah itu nggak ada hikmahnya, kan nggak mungkin. Sampeyan ro nyamuk, kenal karo nyamuk nggak? Sing paling gregetno lek wayahe turu iku lho. Wis enak-enak nyeliyut celekit. Nggih. Niku gara-gara satu nyamuk, apa maneh nyamuke sing Aedes aegypti. Ngerti ya? Sing garakno demam berdarah niku lho. Gara-gara sak nyamuk iku sing lara mek siji, sing etuk mangan iku atusan. Lho kok iso? Lele kedhek demam berdarah, sing ngurusi sapa? Rumah sakit. Sing etuk dhuwit sapa? Dokter, perawat. Dikei obat, obatnya tekan di pabrik. Sing gawe pabrik itu dhuwit, pegawene ya itu dhuwit. Gara-gara sak nyamuk. Ada hikmahnya. Lah karena itu kalau kita melihat dari hikmahnya, kita mudah untuk sabar. Karena apa? Dalam satu hadis riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah itu cinta kepada suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Jadi kalau kita melihat ya, aku itu balak iki, oh berarti Allah cinta. Kepingin diuji kita sampai seberapa besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dikasih ujian. Faman rodiya, siapa yang ridho atas ujian tersebut, falahur ridho, dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Waman sakhita falahus sukhut, siapa yang murka, yang enggak terima, maka dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh balak yang diberikan oleh Allah, musibah yang diberikan oleh Allah, ya sakit, ya banjir, kemudian ekonomi turun, kesulitan air, intinya sesuatu yang nggak nyaman lah buat kita. Keluarga meninggal, bahkan mungkin anak. Terus kate urip terus kan gak mungkin. Orang tua meninggal, saudara meninggal, padahal si enom. Terus urip apa mati ki kenalan dhisik umurmu piro baru dicabut. Gak ada, semua sudah ditakdirkan oleh Allah dan tidak akan melebihi walaupun 1 detik, dan tidak akan maju walaupun hanya 1 detik. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Sudah nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, pertama yang harus kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang punya dia itu bukan kita.
Anak-anak, iki anakku, tekku. Jarene ibu-ibu, anakku ya punyaku. Hartanya anakku ya. Makane lek riyo duweke anake dipek ibuke dhewe-dhewe nggih. Bapak-bapak gak uman. Bukan itu titipan, milik siapa? Milik Allah. Lek ana keranda lewat, ana tulisannya biasa apa? Kerandai. Kerandai ana tulisannya apa iku biasa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah, kita semua ini loh milik Allah, apa maneng anak. Kita ini loh milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kita akan kembali kepada Allah, raji'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam riwayat hadisul qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza wajjahtu ila 'abdin min abidi musibatan fi nafsihi aw malihi aw waladihi fastaqbala dzalika bi sabrin jamil istahyaitu minhu yaumal qiyamah an ansiba lahu mizanan aw ansyura lahu diwanan." Kalau aku, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada hambaku musibah, baik dalam dirinya, sakit, meriang, cekot-cekot, sembarang wis, atau hartanya hilang, dicuri, atau anaknya atau keluarganya meninggal, sakit, dan yang lain sebagainya, lah dihadapi semuanya itu dengan sabar. Maka kata Allah, aku malu nanti di hari kiamat kalau tak timbang amali. Aku malu nanti di hari kiamat kalau aku koreksi catatan amal kehidupannya. Maksudnya apa? Nggak akan dilakukan oleh Allah. Sudah, ini orang baik, ini orang istimewa. Makanya kalau dapat musibah, pertama yang harus kita ingat itu bukan musibahnya. Pertama yang kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini kalau kita pernah kena musibah ya, mungkin setahun yang lalu atau mungkin 2 tahun yang lalu, kebanjiran, montore rusak, omahe didol kak payu-payu sampai rugi ya. Sekarang wis musibahnya sudah. Kemudian saat teringat musibah tersebut, fa'ahdatha istirja'an, kembali mengembalikan dirinya kepada Allah. Iya sih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita, harta kita, keluarga kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah. Padahal musibahnya wa in taqaddama ahduha, musibahnya sudah berlalu wis tahunan. Kataballahu lahu minal ajri mithlahu yauma usib. Pahalanya sama, dia akan mendapatkan pahala seperti dulu kena musibah dia sabar. Wis mari musibahe, saiki eling maneng innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pahala maneng. Dadi iling-ilingan musibah-musibah iku iling-ilingan terus. Marang ngono innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis itu pahala terus wis. Nggih. Mudah-mudahan gak ono musibah maneng, wis ngeling tok musibah enak. Ya. Sehingga Ba'dul Arifin, sebagian orang arif billah, mereka itu membagi sabar dalam musibah itu ada 3. Lah kita ini mudah-mudahan iso mlebu sing pertama. Yang paling pertama ini mudah-mudahan iso mlebu. Tapi soalnya susah. Zaman sekarang ini susah untuk masuk yang pertama ini susah. Apa itu? Yang pertama tarkus syakwa. Gak ngersulo. Gak wadul kanan kiri kulon ngetan lor kidul blas. Dapat musibah sudah dipendam sendiri, dapat masalah dipendam sendiri. Kalaupun dia mau mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau mau mengadu paling enak ke Allah. Ojo lek wis susah teko nang Habib Haji, Beb aku wayahe susah, wayahe seneng. Yo mari cair lewat gak wani noleh. Wah, Habib Haji. Lek iso golek dalan liyane muter.
Lek wis itu itu musibah teko sampai dijak jantung sampai jam 12 bengi. Nang oma gak nggo gula, gak nggo kopi sampai jam 12. Lek Ramadan eling-eling Ramadan mari tarawih ndek kene kuwi sampai jam 11 setengah 12 kate mulai dindek nek ngarep. Wah, cerita wis masalah hidupe iki cerita sampai setengah 1. Aku iki kate ngaji, kate turu, gak dadi kabeh gara-gara ya wis resiko dadi ustad ngono iku. Makane lek dadi ustad ya siap. Ane Habib Adi yo kadang-kadang gregetan. Lah yo lek wis wayahe ngersula rene, wayahe enak. Hadir majelis mo. Gak butuh nggo gula kopi, Pak. Penting hadir majelis ngono tok asline. Lah ini dinamakan sabrul jamil. Ini sabar yang indah. Lah ini bisa dimiliki oleh orang-orang at-taibin. Ini derajatnya orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk ini derajat ini. Ya, bisa sabar, gak ngersula, gak wadul ketika kita dapat musibah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar yang kedua itu ar-ridha bil maqdur. Ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah dia ridhoi sudah. Ya siapa maning memang teko pangeran. Ya anjene takdir ngene kate apa maning? Nggih, tabrakan jedor. Mobil keteko. Asuransi ini gak metu-metu, durung wayahe metu. Nggih, tabrakan jedor. Atau nek dalan dicepret karo foto dikei surat cinta. Wadah, ya apa maning? Sekene kate apa maning? Sudah ridha bil makdur. Ini derajatnya orang yang zuhud. Yang bisa ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, puas dengan ketentuan Allah, ini adalah orang yang zuhud. Yang ketiga, al-mahabba bima yasna'u bil maula. Seneng dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala musibah itu bukan ngarep loh ya, duduk ngarep musibah ya Allah kasih musibah, bukan. Tapi ketika dapat musibah seneng ya Allah. Kenapa? Ini seperti perumpamaan dikatakan oleh penyair, darbul habibi mahbub. Ya. Pukulan orang yang dikasih, yang dicintai itu pukulannya itu dicintai. Nggih, sampean duwe bojo. Karena kae niki meneng-meneng maro njewit sampean teko mburi. Ambek guyang-guyu. Sampean meso ta. Sampean geret nang kamar. Ya kan otomatis gak marah. Ojo ngono, iki bocil iki lho. Moro-moro ngeplak bapake tepuk ngono. Kira-kira bapake ngamuk tang guyu. Kan gak mungkin. Ya, anaknya dimarahi seperti itu kan gak mungkin. Ya itulah darbul habibi mahbub. Dia melihat, oh kekasihku kok yang ngasih saya seperti ini. Seneng. Ini darajatus siddiqin, ini derajatnya para aulia. Karena itu pernah kita dapatkan cerita Habib Ja'far bin Syekhon itu Pasuruan, beliau itu punya tumor di pipinya, enggak besar. Ada yang tahu, ya ada yang tahu. Kemudian ketika tahu, kok gak diobati. Ini yang mengingatkan aku kepada Allah, kata beliau. Mari ngono. Opo yang lali ceritanya, intinya lek kon gelem tak pindah dah, ya dipindah tumore. Tapi beliau nggak mau, sudah dibiarkan seperti itu. Kalau nggak salah ada salah satu sahabat Nabi yang buta, ya buta. Tapi mustajabud dakwah, orangnya doanya itu diijabahi oleh Allah. Lek ndonga diijabahi, orang minta kepada beliau, doakan saya diijabahi, doakan saya diijabahi. Ono sing nyeletuk, loh, sampean kok gak tahu ndongakno cek iso ndelok. Ini loh, mereka itu bisa minta kepada Allah diijabahi, tapi mereka nggak mau sabar. Dan itu ngikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu ditawari oleh Allah gunung emas, dan bisa berjalan kemana Nabi berjalan. Kalau bahasa saikiku ATM gak iso no limit, gak ono batese wis, kate dijogok sak pira iso. Ditawari oleh Allah enggak tolak. Aju'u yauman wa asba'u yauman, aku milih sehari lapar sehari kenyang. Kalau aku lapar aku sabar, kalau aku kenyang aku bersyukur.
ngikuti Nabi SAW. Bukan Nabi nggak mau, Nabi ngangkat, ya dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi enggak. Nah inilah Darajatus Siddiqin ini, mereka sabarnya senang dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sifat sabar yang kuat, tapi mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan dari berbagai masalah dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.